Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustazah Nurul di sini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga di subtema 3 tetap tema 5 ya. Nah, kita sekarang buka halaman 115. 115. Nah, 115. Sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran subtema 3. Pembelajaran 3. Nah, yuk kita sama-sama saling membaca. Nanti kalian yang baca di sana, Ustazah yang baca di sini. Nantinya Ustazah tanyain nih tentang apa namanya? Tentang bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang yuk kita amati terlebih dahulu tentang bacaan yang ada di buku halaman 115. Di sekolah, Siti dan Lani suka bertukar cerita. Mereka bercerita tentang apa saja, tentang makanan, kesukaan, hingga keluarga di rumah. Kali ini Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Kalau keluarga kalian gemar apa? Kalau keluarganya Ustazah itu gemar memancing. Nah, suaminya Ustazah juga Ustazah gemar memancing. Ya, kalau kalian gemar apa? Keluarganya misalkan ayahnya gemar bersepeda, adiknya gemar bermain boneka misalkan, terus kakaknya gemar bermain badminton misalkan seperti itu ya. Jadi setiap orang itu mempunyai kegemaran yang beda-beda yang beda-beda. Ada yang sama, tapi kebanyakan mereka memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya keluarga Siti gemar berolahraga, olahraganya yang disukai berbeda-beda. Ada yang menyukai bersepeda, ada yang berlari, ada yang loncat-loncat, ya macam-macamnya olahraga. Ya Siti suka bermain bola. Ibu Siti gemar main bulu tangkis. Nah, Siti lebih menyukai lompat tali. Walaupun berbeda kegemaran, Siti tetap dapat berkumpul bersama. Nah, bagaimana dengan kegemaran keluargamu? Di dalam keluarga itu pastinya akan memiliki, kalau kemarin kita sudah membahas ciri-ciri dari keluarga kita, ciri-ciri dari fisik, yaitu tubuhnya. Misalkan ayahnya rambutnya keriting, ibunya rambutnya lurus. Ayahnya badannya gemuk, ibunya badannya kurus. Nah, itu merupakan perbedaan yang ada pada keluarga secara fisik. Nah, kita akan mempelajari perbedaan di dalam keluarga ataupun teman yang mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Nah, sekarang yuk buka halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya kita mempunyai kegemaran terhadap hewan peliharaan. Nah, di sana mintalah keluargamu untuk memilih hewan yang paling disukai beserta alasannya. Nah, di sini Ustazah akan memperkenalkan gambar dari ayam. Nah, setelah itu gambar kucing. Terus setelah itu gambar sapi yang memang hewan untuk peliharaan ya. Hewan sapi, setelah itu hewan kambing. Nah, setelah itu hewan ikan termasuk hewan. Setelah itu hewan burung. Setelah itu hewan hewan unta, hewan kuda, terus hewan ikan sudah,
Hewan gajah, hewan merak. Nah, terus hewan apa lagi ya kira-kira ya? Kalau misalkan keluarga kalian menyukai yang belum Ustazah sebutkan itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan nantinya yang Ustazah sebutkan itu ada pada yang disukai sama keluarga kalian, nanti kalian tulis di buku tema tulis, kalian tulis misalkan ayah hewan yang disukai misalkan ayam. Ibu hewan yang disukai misalkan kucing. Nah, alasannya kenapa? Misalkan Ustazah contohkan, Ustazah menyukai kucing. Nah, kenapa? Karena kucing itu menggemaskan. Bisa diajak ngobrol, menurut Ustazah. Bisa diajak ngobrol, bisa untuk bermain, bisa untuk apa namanya? Membantu menjaga supaya tidak ada tikus, nah supaya tidak ada kecoa. Akhirnya kucingnya Ustazah yang menjaga itu. Nah, jadi itu alasannya Ustazah kenapa Ustazah menyukai kucing. Nah, kalau suaminya Ustazah itu menyukai ayam, dimana ayam itu apa ya, bisa berpenghasilan, mempunyai penghasilan dari ayam. Terus karena ayam tidak terlalu besar, terus ayam apa ya, bisa untuk menghilangkan stres. Nah, itu alasannya. Nah, Ustazah tunggu alasan alasan dari orang tua kalian, alasan dari kakaknya kalian. Yang disebutkan itu hanya dari ayah, dari ibu, dari kakak dan adik saja. Kalau misalkan tidak punya adik ya tidak apa-apa gitu ya. Itu ditulis di buku tema tulis. Nah, sekarang kita sudah mempelajari tentang hewan, tentang alasan kenapa kalian menyukai hewan. Nah, Ustazah sudah mempersiapkan kita akan mempelajari tentang bunyi yang dihasilkan dari gelas di Ustazah nih. Nah, di sini Ustazah sudah mempersiapkan 5 macam gelas ya, 5 macam gelas, di mana di sana itu ada yang gelas berisi air penuh ya. Yang kedua, gelas yang berisi air setengah, 3/4. Selanjutnya, gelas yang berisi air setengah. Selanjutnya, gelas yang berisi air 1/4. Nah, selanjutnya, gelas yang tidak berisi air. Di sini Ustazah akan mempraktikkan di mana gelas yang tidak berisi air akan mempunyai gelombang bunyi berbeda. Nah, jadi gelombangnya agak gelembung, nyaring. Terus nyaring dia gelombang bunyinya terasa lebih nyaring daripada yang berisi. Nah, kita lanjut ke gelas yang berisi air 1/4. Beda lagi ya, bunyinya agak tidak begitu nyaring. Selanjutnya, Ustazah akan mencoba yang setengah. Nah, ini bunyinya lebih ini lebih, kalau yang tadi itu cemper, kalau yang ini lebih bulat. Kok bulat sih? Lebih apa ya kalau iramanya itu ya? Lebih dalam bunyinya. Selanjutnya Ustazah yang 3/4.
Nah, ini sudah tidak begitu nyaring bunyinya. Karena gelombang yang ada di dalam untuk menghasilkan bunyi itu hanya tinggal 1/4 saja, karena ini sudah dimiliki oleh air sehingga bunyi yang dihasilkan hanya 1/4 bagian. Nah, terus selanjutnya Ustada akan coba bunyinya yang penuh. Nah, ini bunyinya sudah nyaring karena ini sudah menguasai gelombang yang ada di luar. Kalau tadi yang 3/4 itu hanya menguasai gelombang bunyi yang ada, yang tinggal 1/4 di atasnya. Kalau ini sudah, karena yang di dalam sudah tidak bisa mempengaruhi hasil bunyi, maka yang di luar akan menghasilkan. Nah, di dalam ketiga, keenam bunyi ini akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Tidak bisa Ustazah pegang ya, karena ini Nah, di sini saja. Nah, seperti itu bunyi yang dihasilkan dari kelima gelas yang Ustazah sediakan tadi. Kamu bisa memperhatikan di rumah untuk kelima gelas bagaimana bunyi yang dihasilkan. Nah, nanti tugasnya itu saja, kalian mempraktekkan, sediakan 5 gelas, kemudian seperti yang Ustazah contohkan tadi untuk ukuran airnya. Lalu kalian praktekkan seperti Ustazah tadi dalam mengetuk atau memantulkan sendok ke gelas yang sudah kalian sediakan. Kirim videonya ke Ustazah. Nah, setelah itu pasangkan gambar dengan kalimat ajakan yang tepat. Nah, di halaman 118 kalian pasangkan nih. Ini dipasangkan. Nah, ini mereka lagi ngapain? Kalau yang ini lagi ngapain? Nah, ini juga lagi apa? Nah, ini juga. Nah, kira-kira ini pasangan yang tepat untuk kalimat ajakan itu yang mana? Misalkan Ustazah contohkan di sini. Ini ibu lagi memegang buku cerita. Nah, ibu akan mengajak anak-anaknya untuk mendengarkan buku cerita. Kira-kira yang mana ya? Nah, ayo kita dengarkan cerita ibu. Nah, berarti yang di sini. Ayo kita dengarkan cerita ibu. Berarti ini diberi garis penghubung ke sini ya. Nah, sudah untuk pembelajaran hari ini tugasnya hanya 3. Yang pertama kalian tulis dari hewan yang disukai sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik. Tugas yang kedua yaitu membuat video tentang hasil bunyi yang dihasilkan dari gelas yang sudah disediakan. Yang ketiga yaitu memberi garis penghubung terhadap kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar. Untuk pembelajaran 3 itu masih belum selesai, kita lanjutkan untuk selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, tetap semangat.